selamat pagi. Thank you kesempatannya sekali lagi. Ini menurut saya waktu yang tepat untuk kita share ke teman-teman semua untuk apa yang kita punya dari VU Indonesia beberapa bulan ke depan. Jadi intention kita adalah kita pengen kasih tahu. Biasanya kan konten datang itu as a surprise gitu. Oh, bulan ini ada ini, oh bulan ini ada ini. Nah, kita mau kasih tahu in advance. Kenapa? Karena pilihan konten akan tambah banyak. Lebih baik sebetulnya kita kasih tahu what's coming. Sehingga kita berharap bisa lebih banyak conversation yang terjadi dari audiens kita, dari media, dari partner kita, dan dari advertisers kita juga untuk apa aja sih yang akan terjadi di 2026, the rest of 2026. Saya head of monetization dari VU Indonesia. Pertama yang kita mau lakukan adalah mau share ke teman-teman adalah satu komitmen kita. Bukan hanya tagline tapi komitmen kita. Kita sebutnya adalah yang baru setiap minggu di VU untuk you. Kenapa? Karena menurut kita ini critical. Saat satu platform sudah bisa komit untuk memberikan yang relevance, yang kita desain untuk audiens kita, itu sesuatu yang bukan hanya kita as a platform commit, tapi juga the rest of the industry juga bisa look forward to. Kita mau move away dari oh ini hanya tagline, nanti juga nggak akan bisa kita penuhi. Kita bawa ini sebagai janji kita as a promise untuk audiens kita yang memang harus kita puaskan dalam tanda kutip, yaitu satu adalah kita komit untuk punya the best of the best storytelling of the premium content dari Indonesian title dan juga Pan Asia. Pan Asia termasuk South Korea, termasuk China, termasuk Thailand. That's our promise yang akan kita hold forward to. Yang kedua adalah kita akan share nanti setelah saya akan ada Mas Topa, the head of content kita yang akan kasih tahu as a proof point apa aja sih sebetulnya yang akan kita miliki di the rest of 26 dan we'll take questions later on. Next, coming back to the promise itself. Sekarang kalau kita lihat industri dengan begitu banyaknya player, kita ini udah mulai bergeser dari gede-gedean library, banyak-banyakan konten. Tapi kita mulai bergeser ke platform mana yang bisa bawa audiensnya kembali setiap minggu, kembali setiap sehari bahkan gitu. Jadi tambah banyaknya platform OTT, tambah kompleksnya choices of the content. Sebenarnya sekarang a matter of bukan lebih banyak platform konten mana. Saya punya 1.000, saya punya 2.000, saya punya 10.000, tapi platform mana yang membuat audience, fans itu kembali setiap saat ke platform kami. Nah, ini mungkin udah pada tahu ya, cuman Indonesian consumers itu bergesernya signifikan. Satu, kayak tadi saya bilang, choices up, jadi pilihannya tambah banyak, tapi yang ditunggu itu tambah sedikit. Pilihannya tambah banyak tuh, kalau masuk platform apapun, pilihannya dari A sampai Z. Cuman yang saya tunggu setiap minggunya, yang saya tunggu setiap harinya, itu tambah sedikit. Sehingga yang kami lakukan adalah kami mau meng-capture that anticipation. Jadi bukan hanya banyaknya, tapi anticipation. Yang kedua, akan selalu ada konten untuk setiap audiens. Jadi udah gak bisa bilang lagi bahwa oh VU adalah home for Korean fans aja deh gitu. Tidak, karena nggak ada single audience. Jadi dari banyaknya cluster of audience, banyak banget yang harus kita penuhi keinginan untuk consuming entertainmentnya. K-drama, variety, Indonesian, apalagi gitu ya, Thai, sekarang anime, atau bahkan fandom gitu ya. Dan yang ketiga juga storytelling itu comes in the different shape, beda-beda banget. Ada yang long form, ada yang short form, ada yang vertical sekarang, dan kita mencoba meng-capture itu. Dan ini tuh memang shift yang terjadi di Indonesian consumers. Predominantly di-consume in mobile, di mobile phone, bahasa dan in very short window, dimanapun waktu
So the shift is there. Ya. Nah, sehingga apa yang kami coba improve, apa yang kami coba perbaiki itu satu, akan jauh lebih banyak form of stories, bukan hanya long form series hanya 8 episode, tapi kami panjangkan menjadi 12 episode. Bukan hanya dari satu country of origins, misalnya saja Korean atau Indonesian saja, cuma kami akan expand itu ke more content for everyone. Dan kami akan coba trigger dan commit untuk trigger the rhythm, akan selalu ada yang baru atau ada yang fresh for us. Dan ini the power of the platform. Yang baru akan selalu relevan dan akan selalu di atas dan akan selalu kami rekomendasikan untuk orang kembali dan melihat itu. Ya, next. Saya akan kembali emphasizing ini karena I think we took pride of making this, bahwa bukan hanya komitmen, cuman ini adalah sebuah ide segar gitu ya, yang pengen kami bawa dan pengen kami deliver ke audience kami, ke fans-fansnya kami adalah yang baru setiap minggu di view untuk kamu. Boleh bisa? Oke. Kenapa line itu? Kenapa line itu? 3 hal yang pengen kita breakdown. Satu, yang baru atau freshness. Our content team has been working very hard untuk memastikan akan ada konten baru yang fresh itu di platform kita. Bukan hanya hari ini, cuman kita sudah melakukan itu sejak lama. Cuman di H2 ini kami committed to do more of things to ensure the freshness is there. Yang kedua adalah setiap minggu adalah sistem. Yang kayak tadi saya bilang, udah nggak bisa lagi kita cuman besar-besaran library. Cuman kami pengen audience itu kembali setiap minggunya, setiap hari kalau bisa, untuk melihat ada apa sih yang baru. Dan makanya kita pengen punya that rhythm lebih baik karena diakses setiap minggu dibandingkan 1 kali 1 bulan. So itu menurut kami yang akan kami coba deliver. Dan memang relevansi untuk kamu, untuk you, itu memang sebuah relevansi yang pengen kita coba reposition. Akan banyak cerita untuk individual of us, akan lebih banyak cerita yang mungkin di discover for many of us juga. Yang kayak tadi saya bilang, every week di H2 is something new, both dari Indonesian production, bahkan Korean title ataupun Chinese and Thailand stories. Yang kedua adalah Indonesian stories. So nanti dengar dari Mas Toha abis ini how proud we are with what we are developing and about to develop sebetulnya tentang Indonesian stories. Bukan hanya temanya yang menarik, tapi the way we are telling the story, it's even greater menurut saya. Sehingga I think something that we have to be very very proud in telling the stories to the world. Dan again, View memang sudah dikenal sebagai Korean platform ya. Asian title itu memang our bread and butter. Cuman we expand what we call as an Asian itu bukan hanya Korean. Predominantly majority masih akan Korean, tapi akan ada Thai dan akan ada Chinese dramas and series yang into the pipeline very very soon. Oke. Dari sisi monetization, kami care sekali dengan how people can access that. Ada 2 part, which is yang kita sebut direct, orang bisa beli langsung. Perfect. Oke. Straight to view, jadi sign up via app atau via web, itu yang kami sebut direct to consumers. Dan kami memastikan multiple choices of payment ada di sana. Kalau credit card not possible hard for them, akan ada e-wallet. Kita kerjasama dengan banyak e-wallet, juga retail dan as well as bank transfer. Dan kami terus adding payment capability on this. Dan one account to every screen. Jadi one subscription kita itu bisa diakses untuk all screen. Maksimum 5 screen, mobile, all screen, mobile dan TV. Unlike other platform yang dibatasi based on screen, we are opening up to all screen for one subscription. Ada beberapa yang direct sebetulnya, ada beberapa pilihan tenure, ada 30 hari, 6 bulan dan 1 tahun, tergantung
capability orangnya. Yang kedua adalah through partners. Through partners mau di-emphasize lagi bahwa we partner a lot with telco. 3 telco terbesar di Indonesia, kita punya greater partnership dengan mereka. So fans, audience bisa akses a few services dengan berbagai macam mode-nya, dengan berbeda-beda denominasi melalui telco. Of course ada digital and e-commerce as well as retails dan vouchers. So multiple access, kita memastikan that great story yang sudah kita coba build, kita deliver, itu bisa diakses oleh audience dimanapun mereka berada dengan single access yang tidak sulit, tidak rumit, dan kita mencoba mengakomodasi capability dan capacity di mana mereka akan mengakses diri sendiri. Nah, kalau in moment like this untuk entertainment sendiri itu sebetulnya kami mencoba mendeliver value instead of mendeliver harga paket bulanan. Itu yang sangat kami hindari. Jadi cost atau harga itu lebih tidak penting menurut kita, dan dibandingnya yang lebih penting menurut kita itu adalah konten apa yang terjadi atau masuk setiap minggunya. Jadi kalau monthly price itu kelihatannya cuma oke, bayar aja 30 hari ke depan ya. Padahal kalau dilihat we have incredible drops every single week. Nah, yang kedua adalah sebetulnya kayak tadi saya bilang, bukan berarti 10.000 titles itu selalu works better. Lebih baik punya 10 title, 50 title yang ditonton lengkap dibandingkan punya 10.000 title yang cuma di touch aja sedikit-sedikit tapi tidak ditonton. So that's our goal. And I think kayak tadi saya bilang, kita mendesain ini bukan untuk semua sama rata, tapi we design it for the specific audience yang memang menjadi fans kita. So I'll come to Toha for this, for explaining what we are having for content going forward. So, nice. Oke, terima kasih Risti. Ya, tadi udah dijelasin sama Risti, kita aimingnya ada yang baru setiap minggu review. Ini sekarang yang sedang tayang kita, salah satu tentpole kita, Dream to You judulnya. Pemainnya Han Min Hyuk, itu one of the biggest star. Dia starting famousnya itu di True Beauty, itu judulnya. Dan ini ada Harry itu juga sama, itu sangat besar di sini. Dia dari pemain Replay 1988 ya. Oke, nah kemudian ini si Dream to You ini terutama itu baru 2 minggu di kita, itu udah langsung dia di top number 1 di chart kita. Kemudian ada Love Instinct, itu tayang dari sebulan sebelumnya. Dan juga kalau dilihat ini ada anniversary ke-10-nya Goblin. Ini juga hanya ada review. Ini amazing, ini hanya 4 episode reality tapi tetap tercokol di top 5. Ini udah 3 minggu lebih gitu kan. Dan juga ada Reborn Rookie. Reborn Rookie ini genrenya action. Di atas ini selalu melulu tentang romantic comedy, tapi kita itu secara genre juga udah semakin meluas, nggak hanya melulu tentang drama dan romantic comedy. Reborn Rookie ini drama action, dan ini juga yang amat sangat mengembirakan buat kita. GBRB ini reality show. Jadi juga tadi kata Aristi, kita nggak hanya melulu tentang rom-com, tentang series, tapi juga kita ke reality show. Ini yang sedang tayang di kita sampai sekarang. Dan untuk Dream to You itu sekarang dia sedang amat sangat trending di sosial media, terutama isu tentang Han Min Hyuk yang dulu di Dream to You itu dia amat sangat terkenal sekali, dia sebagai sad boy karena dia jadi second man gitu kan. Biasa Korea itu kayak love story,
dia jadi second dan dia kalah di beauty. Nah di sini semua orang mendukung dia, semoga dia menjadi happy dua sekarang bisa mendapatkan happy-nya. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah ini next judul yang akan tayang mulai tanggal 31 Juli. Ini highly anticipated. The affair was just the beginning. Karena ini datang dari kreatornya The Parasite. Dan juga ini Cho Yong Jun, ini Oscar winning untuk The Parasite juga. Jadi ini memang sedang jadi top of the town di Koreanya, gitu kan. Dan kita juga starting mulai growing up untuk mempromosikan judul ini, gitu. Kalau ceritanya tentang apa, ini literally ceritanya sesuai dengan judulnya. The affair was just the beginning. Karena affair kecil itu nanti di antara dua lead cast-nya itu tuh hanya sebuah percikan di balik drama yang amat sangat besar. Nah ini juga karena memang dibawakan datangnya dari kreatornya Parasite, itu kurang lebih secara genre nanti akan jadi komedi. Gitu. Kalau Parasite sebenarnya kan itu kan thriller dark, tapi ada sisi komedinya, gimana waktu itu kan mereka menabungkan bahan Amerika itu secara ironik itu amat sangat komedi. Ini kurang lebih akan seperti itu. Ini sekitar 8 episode. Oke, selanjutnya ini ada Okay Let's Get Divorced. Ini untuk di bulan Agustus, 12 episode. Nah, ini yang balik lagi ke sini. Ini yang menarik dari Lee Min Jun. Lee Min Jun ini comeback-nya dia setelah sekian lama. Terakhir judul dia itu was Before Flowers. Let's Get Divorced sama juga kayak tadi The Affair is Just the Beginning. Secara konten literally sesuai dengan judulnya. Kalau tadi itu affair-nya memang udah di depan dan affair kecil. Kalau di sini justru kebalikannya. Keluarga ini terlihat amat sangat romantis. Di muka umum dia terlihat romantis karena mereka ini couple ini memang seorang public figure gitu. Cuman yang lucu justru kepalsuan keromantisan keluarga mereka itu akhirnya terungkap ketika mereka broadcast di sebuah reality show dan mereka berantem hebat, dan disitulah ternyata ketahuan bahwa ternyata romantismenya palsu. Ini sebetulnya waktu itu kita diskusi sama tim regional kita untuk meng-acquire judul ini karena kita tuh melihat ada beberapa tren di sosial media kita yang bilang bahwa banyak banget kasus sebuah keluarga yang terlihat romantis sebenarnya nggak pernah ada masalah, kok tiba-tiba divorce gitu. Itu juga berangkat dari tren itu kita diskusi bahwa oke, kita cukup confident untuk mengambil judul Let's Get Divorced. Oke, nah selanjutnya tadi juga udah dijelaskan bahwa kita secara genre itu cukup luas gitu kan, meskipun Korea menjadi core konten kita, Chinese konten juga kita cukup bagus gitu kan, dengan dulu Love Has Fireworks juga ada juga The Fireworks of My Heart yang dan Love Has the Fireworks juga udah selesai sama cast. Dia jadi top 5 di kita. Kemudian ini di Q3 akan ada Zongrang. Itu dari Guace itu konten provider partner kita udah cukup lama. Itu Zongrang ini konten China itu banyak banget yang bergenre fantasi, gitu kan. Ini fantasi pertemuan antara dua timeline yang dipertemukan oleh sebuah handphone, gitu. Ini akan sangat menarik karena dari beberapa
tema gitu kan di kita baik Korea, kemudian juga film luar kayak The Notebook, The Lighthouse itu kurang lebih ketika kita approach-nya ke fantasi, romance, antar dua timeline, bagaimana harapan mereka bisa ketemu, challenges-nya gitu kan, apalagi ini dengan media yang baru, media kekinian dengan sebuah handphone gitu kan, yang satu handphone baru, yang satu handphone jadul di timeline yang sebelumnya, itu kita harapkan akan menjadi sebuah tontonan yang menarik gitu. Karena sekarang ini udah cukup jarang gitu kan antara timeline, karena kayak tadi seperti Reward Rookie yang sebelumnya itu juga fantasi tapi itu soul swap gitu, itu cukup umum untuk konten Korea. Nah ini juga si Zonrak ini juga akan membuat tema yang fantasi. Nah, oke, tadi setelah kita ngomongin konten internasional, Korea dan Cina, kita sekarang beli konten lokal. Kita nggak hanya produksi house, tapi kita juga ada beberapa yang licensing. Satu yang menjadi perbincangan di sosial media sekarang adalah lapor. Ketika kita announce bahwa lapor Pak akan ada review, itu responsnya amat sangat baik gitu. Kita trial untuk 30 episode pertama ini selama bulan Juli sampai Agustus nanti. Ini udah ending kita, responsnya cukup bagus gitu kan, dan ini akan menambah variety konten yang kita punya gitu. Kita juga berharap dengan adanya lapor Pak kita mendapatkan demografi lebih dari audiens FTA, dari audiens TV, biar kita bisa menjadi ke OTT gitu. Karena audiens OTT itu audiens yang cukup premium karena mereka harus berbayar kan. Untuk berbayar mereka harus merasa bahwa konten-konten yang kita punya cukup premium, tapi kita pun ingin menambah demografi penonton kita, sehingga kita ambil sebuah konten dari Trans 7 yang sampai saat ini selalu mendominasi top 10 top rating di Indonesia dari tahun 2020. Ini kenapa kita ngambilnya lapor Pak? Itu kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga highly expected. Judul view original terbaru kita nanti tayang tanggal 7. Judulnya Garam Muda, panjangannya Gairah Masa Muda. Cukup menarik kalau kita lihat line case-nya. Ini ada Junior Robert, ada Sakila, ada Kates gitu kan. Dia seorang selebgram yang amat sangat populer. Juga ada Joey Levana, juga seorang selebgram gitu. Ini cukup menarik. Kenapa? Karena kita membuat tema hibdut. Hibdut di kalangan umum itu kurang diketahui, tapi di sosial media di kalangan Gen Z itu selalu menjadi trending nomor 1. Di TikTok terutama kalau kita dengar lagu ketika saya nyanyikan lagunya pasti aware, tapi orang jarang yang tahu bahwa itu hibdut, genre yang terbaru. Hibdut itu hibdut dangdut. Nah ini kita bentrokan antara dua genre karena si Junior Robert ini Kaizen namanya, ceritanya dia itu adalah semifinalis Asia Talent. Dia genrenya pop, sementara Aisyah Kila dan teman-temannya Kates dan nanti ada Yusuf ini, mereka ada bikin grup gitu kan, grup hibdut. Itu awalnya mereka akan fighting karena dia akan cocok aja orang satu hibdut satu pop gitu kan, sementara orang pop itu selalu memandang hibdut itu lebih di bawah. Tapi along the way mereka bersinergi, bahkan akhirnya mereka bergabung bikin grup hibdut baru. Karena kita core-nya Korea, jadi dari K-pop mereka jadinya Kebal, Aizen, Bird, Lucy, dan Anna. Ini kemarin kita udah rilis teaser, itu responsnya amat sangat bagus. Udah kita views dalam hitungan 2 hari. Ini semoga akan menjadi salah satu core kita di YouTube. Nah, ini juga
sebuah approach yang agak berbeda. Sebetulnya pernah kita lakukan kemarin di season keduanya Bid'ah Walid. Kalau teman-teman tahu Walid kan seriesnya Malaysia gitu kan dengan si tokoh Walidnya itu. Nah kita berangkat dari situ, kita melakukan revolusi sama view Malaysia, kita bikin dia perempuan sialan. Kalau teman-teman aware, terakhir ada kasus lagi tentang buruh migran kita di Malaysia yang dibully oleh tuannya. Kurang lebih ini ceritanya berangkat dari situ. Seorang kakak yang diperankan Rizka yang diperankan oleh Kathleen Liederman, dia yang akan jadi wakil pemain Indonesia di series ini. Dia akan balas dendam ke tuannya yang membuat adiknya yang waktu itu jadi ART di Malaysia meninggal. So ini akan jadi dendam thriller yang amat sangat akan related untuk kedua negara gitu kan, dan kemungkinan besar ini akan jadi kontroversi di negaranya dan di negara kita gitu. Karena kita juga cukup amat sangat hati-hati ketika develop ini gitu kan, tanpa harus menghilangkan sensasinya, tanpa harus menghilangkan bahwa ini nyata kalau terjadi gitu, tetap kita kemas agar bisa jauh lebih diterima. Oke, kurang lebih Ya, seperti itu dari Mas Toma. Jadi kita akan open for question, slate related, content related. Tolong Mas Toma jangan ke saya. Yang kedua, kalau emang ada pertanyaan tentang akses partner atau tentang monetization, I'm happy to take that question. Dan everything else nanti sama Mas yang di luar ini. Cuman mungkin satu lagi terakhir. Nah, jadi komitmen kami sama. Jadi ini bukan campaign, tapi ini kita share our intention untuk working together bareng content creators, bareng production house. Tujuannya satu, we want to bring the best of the best premium content Indonesian, non-Indonesian to our fans, sehingga every single taste, setiap minat dan genre yang diinginkan kita bisa penuhin itu. It's going to be a long work, cuman we committed untuk deliver whatever the best of storytelling for our audience going forward. So itu dari kami. Open for question, Mas Dali, do you want to? Ya, buat teman-teman media yang mau bertanya baik ke saya, bisa ke Kang Toha atau Adis, kita buka pertanyaan. Oke, selamat siang. Perkenalkan, saya Salsabila dari Komama.com. Mau tanya, ada beberapa pertanyaan. Ini kan view semakin luas ya, terus nggak cuma penonton berapa aja berarti kan targetnya. Nah, kira-kira sendiri itu menyasar penontonnya itu yang seperti apa, dan kira-kira kelompok umurnya bagaimana, entah anak muda, remaja, atau apa. Kemudian kan di sini tadi dijelasin kalau tontonan ini memang mayoritas tontonan Asia. Nah, kalau untuk habit penonton Indonesia sendiri itu memang sukanya tontonan Asia atau bagaimana gitu? Apakah memang ingin fokusnya di tontonan Asia aja atau akan menyasar tontonan Hollywood juga? Terus kemudian tadi kan ada beberapa top genre yang ada di movie ini kan itu macam-macam kan. Ada tadi ada Goblin, terus ada Windu juga, terus ada Gold Coffee, yang semuanya genre-nya itu macam-macam gitu. Nah, kalau penonton Indonesia sendiri itu genre favoritnya itu yang seperti apa? Makasih. Market sejauh duluan untuk view sendiri, sebenarnya sweet spot dari view sendiri untuk marketnya itu di usia 18 sampai 35 dan mostly perempuan daripada laki-laki. Dan untuk karakteristiknya mereka lebih yang outgoing dan yang pasti mereka
drama lovers, especially the Korean, Asian and Korean drama lovers. Dan yang sebenarnya yang lebih banyak di-grabbing kita itu untuk marketnya lebih banyak ke Gen Z dan yang adults dibanding yang lebih tua. Tapi ya itu depends on the genre of the series yang kita promosikan dari bulan ke bulan. Tapi ya tadi saya bilang lagi ke sweet spot kita lebih ke 18 sampai 35 untuk perempuan. Mungkin untuk dari segi genre mungkin lebih variatif tadi. Mungkin dari Kang Toha bisa lebih detail. Iya, oke. Sebetulnya 75% konten review itu drama series, gitu kan. Dulu awal-awal kita juga banyak film Indonesia juga cukup banyak. Tapi film itu lifespan-nya itu sangat sebentar. Film kan durasinya 90 sampai 125 menit aja, gitu kan. Jadi kita perlu banget library yang amat sangat banyak. Itu kita melihat itu sebetulnya untuk view berdasarkan pengalaman kita dari 2016 bahwa series itu lebih engaging, lebih banyak ditonton, dan itu pun mungkin menjawab pertanyaan sebetulnya penonton Indonesia sebenarnya masih sebenarnya drama. Karena di mana-mana yang paling tinggi drama, semua orang itu bermain di drama. TV dari dulu sampai sekarang sinetron nggak pernah mati, dan sinetron itu selalu jadi top rating di mana-mana. Kecuali mungkin dulu sempat ada kayak reality show kayak Dunia Lain di bangun, kemudian ada play komedi itu juga pernah aja, tapi itu hanya sesekali. Kemudian reality show komedi pernah berjaya kita dulu dengan Running Man, kalau ada masih ingat Running Man. Sampai sekarang Running Man masih ada di kita episode terbarunya, tapi karena anggotanya udah gonta-ganti, jadi memang audiensnya juga udah fragmented kurang lebih gitu. Dan kalau review itu kita memperbanyak genre karena tentu saja kita harus terus berkembang, terus bereksperimen, nggak bisa selamanya mengandalkan hanya drama meskipun itu jadi core-nya, karena penonton itu banyak tipenya. Tadi juga kata Pak Adisti, karena penonton nggak ada satu penonton. Orang sekarang audiens tidak setia terhadap platform. Dulu view udah pasti Korean audience pasti stay to view. Sekarang audiens itu lebih ke cherry picking, memilih drama apa yang mau mereka tonton dan ada di mana. Gitu. Dulu kita lempar apapun itu di mana. Karena mungkin sekarang juga udah cukup saturated pasarnya kan, sangat banyak. Kita harus tetap kreatif, mengikuti perkembangan zaman, behavior audience berubah. Makanya kita juga sekarang secara reality juga reality show, secara historical yang lebih ke komedi yang jalan proven dari radio seperti itu. Kalau masalah demografi juga tadi sama Thomas sudah dijelaskan. Kalau dari genre juga kita lihat kan sebenarnya ada yang adult, judulnya kayak judul Indonesia tadi Garam Muda itu akan lebih gizi karena settingnya memang setting anak sekolahan. Kemudian kalau dia perempuan selera lebih ke drama. Itu nanti yang Garam Muda akan lebih dinikmati mungkin usia dari 13 sampai 25 tahun, sementara dia perempuan siaran itu akan amat sangat dinikmati oleh 18 sampai 35 tahun. Sebenarnya kita ada line up satu lagi untuk Indonesia, itu judulnya Cewek Ghosting. Itu nanti baru akan produksi di Agustus. Nah, kalau Cewek Ghosting itu kita aiming untuk dapat di dua demografi, Gen Z dan yang adult, gitu. Karena secara cerita itu bukan secara tema itu akan resonan di Gen Z, tapi secara cerita, secara karakter itu akan lebih yang adult. Jadi berdasarkan data yang kita pelajari, ya itulah akuisisi dan kurasi yang kita rencanakan. Aku nambahin sedikit ya, tapi the idea of storytelling, apapun genre-nya, storytelling yang kami kurasi. Jadi
yang diproduksi di Indonesia storytellingnya harus best out of the best karena kita mau deliver that premium. Kalau misalnya kita ambil yang dari country of origin lain, mau itu Korean atau Chinese, what we care adalah gimana caranya mendeliver the best of storytelling tadi, apapun formnya, long form, short form, reality, drama, romance, non-romance, itu yang bisa satisfy audience kita. Karena kan fans tuh pengen sesuatu yang baru gitu. Biarpun misalnya saya suka banget drama, cuman mungkin 1 atau 2 minggu ke depan saya pengen coba explore yang lain. Nah, yang bisa kami pastikan itu adalah yang kita working towards adalah memastikan kita terus improving, some of it mungkin testing, eksperimen, dan tapi the heart of it adalah the best of storytelling yang bisa kita kasih untuk fans. Itu sih sebetulnya. Ada lagi pertanyaan? Terus tadi udah cukup jauh. Halo, selamat siang. Saya Ella dari Utara. Sebenarnya pertanyaannya mirip sama yang tadi. Tadi kan untuk gue sendiri lebih ke drama series ya, Pak. Ini kan selain ada drama Korea, ada Thailand, kemudian sama Chinese juga. Kira-kira paling banyak ditonton itu negara mana? Terus mungkin presentasinya berapa gitu, mungkin Korea berapa, Chinese berapa gitu. Terus sama sekarang kan lagi tren Danci ya Mas ya. Malah di sosial media tuh tadi di melupakan dulu drakor, kita lagi orang dulu ke Danci kayak gitu. Nah, kira-kira dengan apa ya, dengan hitnya Danci, apakah akan menambah konten drama-drama China atau seperti apa? Dan satu lagi kan view belakangan itu sering bawa aktor Korea. Kira-kira dengan populernya drama Cina bakal bawa artis China nggak ke Indonesia seperti itu? Bisa disaingi oleh local content, itu yang kita banggakan. Dulu itu Korea itu konsumsinya ya, kontribusi ke konsumsi view itu sekitar 80%. Sekarang dia dengan kita semakin banyak local content, Korean contribution itu di sekitar 60%. Local content Indonesia itu ketika kita sedang ada launching nanti nih, ketika akan ada putra muda, dia kontribusinya bisa di atas 30% lebih. Gitu kan. Padahal secara volume itu local content kita masih di bawah volume konten Korea yang kita punya, itu kan di lagu kita. Itu kemudian Chinese content stabil di sekitar 20%-an itu. Jadi memang karena volumenya pun memang cukup besar Korea, dan kita dari awal top of mind orang itu view itu ya Korean content gitu. Karena dari awal kita dari 2016 itu udah heavy di Korean content, dan kita mulai ke ke local content juga dulu udah mulai ada dulu, kalau ingat The Publicist gitu kan, yang di direct oleh Monty itu udah keluar di mana-mana, itu juga startingnya by year 2016. Tapi dulu tuh kita masih belum cukup banyak. Dulu tuh tiap tahun paling kita hanya 2 atau 3. Sekarang kita tiap tahun bisa 6 bahkan sampai bisa 8 local content yang kita produksi, dan kita juga nambah, kita akuisisi local production yang dari TV gitu. Kesulitan kita menambah produksi, menambah local content karena cukup sulit untuk kita mencari local content yang bisa kita license begitu aja. Kita harus selalu produksi, karena kalau local production itu udah pasti masuknya ke TV, udah pasti masuknya ke teman-teman OTT lain. Itu nggak ada, itu production house yang memang dia bikin kemudian dia jual ke kita, itu nggak ada, selalu based on commission. Itu sebetulnya problem kita dari zaman dahulu, dari zaman TV. Makanya sekarang tiap TV punya production house masing-masing. MNC punya MNC Pictures, MTech punya banyak kan, ada Skype dan segala macam. Sementara kita OTT, kita nggak bisa punya production house sendiri, itu nggak make sense untuk kita. Jadi makanya itu kenapa sih bukannya kita membatasi lokal content, cuma
memang kapasitas dan ketersediaannya itu justru yang cukup kurang. Menjawab tentang Dracin, mungkin Dracin itu jadi titik balik Dracin itu ketika mulai ada microdrama Chinese. Dari situ mulailah orang akhirnya semakin leading ke mana ke konten Cina, dan juga pemerintah Cina itu lagi getol banget mendanai campaign konten Cina, sama seperti Korea di 10 tahun lalu. Bukan Korea itu dulu bahkan orang Indonesia dari manapun diundang-undang Korea 1 bulan di sana, di entertain, datang ke setiap studio, gitu kan. Kemudian juga konten Korea disubsidi. Nah, sekarang tuh Chinese tuh memang lagi getol banget, gitu kan. Kayak bahkan konten dari tetangga, gitu kan, dari kompetitor kita itu bisa masuk ke TV itu sebetulnya dengan partnership biasa, bukan yang licensing. Jadi memang itu terjadi, dan di kita pun sekarang kita udah ada microdrama sama Chinese, Korea, dan Western. Tentu saja konten Chinese yang lebih tinggi ya secara performance untuk microdramanya. Standar kalau ditanya genre-nya bentuknya kayak gimana sih, teman-teman pasti udah tahu lah. CEO yang menyamar itu udah pasti pesan. Baik itu konten Korea, baik itu konten Cina, gitu kan. Itu top 5 itu pasti itu. Ada CEO yang menyamar, orang kaya yang menyamar, orang kuat yang pura-pura lemah, gitu kan, dan diterbuli itu nggak tahu kenapa itulah yang jalan. Cuman ada satu sih yang jadi pembeda antara microdrama Cina dan microdrama Korea. Microdrama Korea itu eksekusinya tuh bagus banget, udah mirip kayak long formnya. Kalau microdrama Cina kan benar-benar ya ceplok-ceplok, kasarnya udah kayak sinetron lokal, gitu kan. Tapi mereka gambarnya dibagusin dengan fisik yang baik, dengan gambar yang baik. Sementara kalau Korea microdrama itu tuh memang bagus, dan memang secara budget produksinya jauh lebih besar dibanding dengan Chinese content. Kurang lebih itu. Nah, apakah kita akan produksi lokal microdrama? Mungkin iya, mungkin enggak. Karena memproduksi microdrama banyak teman-teman lain yang udah memproduksi lokal microdrama, tapi ternyata penceritaannya itu microdrama itu beda. Karena tiap 2 menit itu tuh udah dead door sekali, gitu kan. Tiap 5 detik aja tiba-tiba ada apa, itu penulisannya tuh amat sangat beda. Bahkan kita pernah coba pakai penulis sinetron yang begitu intensifnya kan. Kalau sinetron tuh scene gampar aja satu episode bisa 10, gitu kan. Ratingnya hari ini scene saya ngegambar Domas tinggi, besoknya ditambah lah tuh scene gambar Domas tuh 10 kali, gitu. Nah itu yang kita pelajari. Bahkan di Cinanya sendiri untuk memproduksi microdrama, mereka merecycle story-story yang ada. Itulah makanya kenapa di berbagai platform microdrama itu akan sama story-nya. Yang satu story-nya tentang polisi yang dia sebenarnya kepala polisi yang menyamar, nanti di itu story-nya disadur, diadaptasi menjadi seorang dokter yang pemilik rumah sakit, dia ini. Nanti diadaptasi lagi jadi apa? Jadi sebenarnya itu recycling seperti itu sebetulnya kalau microdrama. Itu yang terjadi sih. Kita melihat dulu Chinese juga sebetulnya kita juga sedang berusaha menambah licensing konten Chinese, jangan kita long form ya, karena long form itu lebih bagus di kita. Cuman satu yang ini masalah kita semua. Chinese konten itu datangnya itu sering tiba-tiba. 2 hari mau tayang baru dia buat konflik, mau nggak? Itu kita inquiry sejauh-jauh hari, kita tahu nih satu judul, kita inquiry, kita mau licensing, mereka tuh nggak butuh. Ini kita aja. Cina itu kan penduduknya berapa miliar ya? Di mereka sendiri udah selesai, mereka nggak butuh audiens di tempat lain. Jadi memang dealing sama Chinese production, Chinese content provider itu cukup tricky, tapi sampai sekarang kita masih cukup kuat Chinese contribution-nya. Yang tadi saya bilang, dia bisa di 20 sampai 25% produksi views.
Nambahin sedikit. Kalau tadi dilihat yang udah deskripsi Mas Loka kasih itu sebetulnya kenapa kita mendesain positioning kita going forward gitu, karena kita mau bertumbuh bersama fansnya. Jadi kan selera fans, formnya, country of origins akan berbeda-beda terus, dan kami memastikan kami punya ruang itu. Jadi platform kami, dan kami nggak mendesain untuk hari ini, untuk kuartal 3, kuartal 4, cuman kami mau mendesain View Indonesia untuk long term, 2, 3 tahun, 4 tahun ke depan, apapun isinya, kami akan memastikan itu bertumbuh untuk audiens kita, fans kita. Juga kami punya partner itu seperti showrunner, local production house, juga advertiser partner atau kayak telco partner. Jadi kami mau mencoba mengakomodir itu semua dengan memastikan akan selalu ada yang fresh, apapun itu bentuknya, nanti trend XYZ, cuman tidak merupakan the heart of the view itself yang the best storytelling for the premiumation content. Itu sih sebetulnya, jadi kami mau tumbuh barengan lah, bareng fans kita, itu sih. Saya paling nama dikit drama Cina. Drama Cina ya sebenarnya. Drama Cina sendiri sebenarnya lagi naik. Tapi untuk di View sendiri ada karena memang drama Cina itu benar-benar perform di apa. Soalnya ketika waktu salah satu drivernya adalah castnya atau artisnya sendiri, which is most of the driver rata-rata dari Cina daratan seperti kayak Hong Kong atau Taiwan. Dan setiap ini pelajaran dari previous Chinese title yang kita dapat. Contohnya dengan presence-nya si Yang namanya Yang. Setiap kita rilis drama apapun yang diminta oleh Yang pasti di sosial media, saya dari marketing kita pasti secara social conversation naik. Bukan pasti orang akan mengarahkan ke IQ, tapi surprisingly mereka juga mengarahkan ke View karena Yang juga hadir di beberapa series di View, terutama tidak hanya genre-genre tertentu seperti drama dan sebagainya. Bahkan kolosal punya kemarin kita rilis itu Zhang Zhao sendiri itu performanya lumayan untuk membantu membantu performance apps kita waktu di Zhao sendiri. Jadi sebenarnya untuk Chinese ini memang kita agak musiman, tapi ada dua hal yang harus saya perhatikan. One, the stardom, siapa cast yang akan misalnya di Indonesia tuh fans berat, banyak fans dari yang dan satu lagi yang cewek di siapa di Urat ya? Salah. Di Urat di Rabat. Satu lagi. Itu dan juga cerita juga mempengaruhi. Tapi sebenarnya pusatnya yang paling pertama dari the cast of the Chinese drama. Mungkin bisa saja. Oke lagi? Selain bawa Saya nomor apa lagi? bawa Bawa itu situasional ya. Kenapa? Karena satu availability dan just too many cast gitu. Cuma we'll treat it situasional sekali. Bahkan kita nggak bisa commit, they have their own schedules. Juga bahkan Korean aja kita nggak bisa commit on things, sehingga beneran kita lihat situasinya make sense atau enggak, ada di mana atau enggak, fansnya segitu atau enggak gitu ya. Iya, sekarang tuh dengan Korea pun kita nggak bisa spesifik kita bawa ke sini. Dengan dulu kalau teman-teman kita banyak kan kita bawa Jihun, kita bawa Chanwoo segala macam. Sekarang tuh itu mereka cukup sulit, kecuali mereka memang lagi turun lalu kita dapetin itu sulit. Apalagi Chinese itu produksinya tuh nggak berhenti, mereka tuh kan masif sekali sebenarnya di mainland ya, di secara produksi itu memang cukup challenging sih untuk mendatangkan mereka di sini. Oke, ada lagi? Silakan. Saya Aziz Prawira dari Kompas.com. Mau tanya kenapa sekarang kan ada pergeseran ketika sinetron dari 2007 ya, dan itu contohnya tadi saya di rumah istri karena harus menonton lain, saya akhirnya tips coming back-nya itu aplikasinya gitu. Nah, kenapa dia akhirnya tidak mengambil sinetron dan televisi, justru malah memilih televisi? Padahal kan kalian
mayoritas konten juga sama juga kan kayak gitu. Terima kasih. Jadi ada Saya mau dikit juga mengenai tentang proses kurasi perkembangan ada di YouTube, terutama konten yang dari langsung kan tadi kan udah jelas soal konten itu melihat akun video yang banyak display di Indonesia. Nah, apakah itu juga berlaku tontonan Korea dan lain-lain gitu, karena sebagai penulis kan pasti pengennya tontonan mereka tuh terintegrasi gitu. Kalau misalnya Korea begini terus kedepannya juga ada gitu, tapi di satu sisi otomatis sekarang saya itu juga untuk itu bagaimana maksudnya? Tentang sinetron dari TV di license oleh sebetulnya itu pun yang mengawali kita dulu kita ada film production sama TV judulnya Progress yang berapa persen. Cuman memang itu bukan sinetron TV tapi memang kita develop bersama dan itu jadi success story kita. Kemudian kenapa kita belum ke sana, kita tuh udah udah berproses sebetulnya menuju ke sana. Kenapa view nggak secepat teman kita? Karena FDA itu spesifik, karena kayak FDA yang memiliki MNC mereka punya audit sendiri. Kemudian juga FDA yang memiliki Biotech juga punya audit sendiri. Kebetulan dua teman kita itu profilingnya cukup dekat dengan view. Kompetisinya secara audience profile, secara konten, kecuali memang mereka ada sportnya karena video si Vision Plus. Kalau Netflix itu di antara kita semua, mereka tuh secara demografi, secara audience itu tuh amat sangat berbeda. Jadi itulah yang mereka anggap Netflix itu bukan direct competitor. Gitu. Jadi itu kenapa dealingnya lebih amat sangat mudah dengan Netflix. Itu bukan hanya itu, kita banyak beberapa kali untuk mencoba berkolaborasi untuk hal yang lain. Sebetulnya ada satu yang kita berhasil kolaborasi dengan MNC, waktu itu ada judul Super Daddy. Itu juga amat sangat sukses sebetulnya di kedua platform gitu. Itu cuman memang kebijakan masing-masing itu berbeda gitu kan. Nah, kebetulan Trans Group itu mereka nggak punya digital platform yang cukup establis. Jadi itulah simbiosis mutualismenya terjadi. Dan orang mereka kan bukan drama, tapi kita sedang ke arah sana. Kita mencoba untuk partner dengan teman FDA yang lain, tapi itu sebetulnya bukan hal yang baru. Justru saya bisa pastikan mereka justru terilhami dari apa yang terjadi. Itu sih. Mungkin juga karena kalau dari kita kan penonton Indonesia tuh udah puluhan tahun dicekokin oleh drama daily gitu kan, dan itu amat sangat sulit untuk diaplikasikan di OTT gitu. Kita tuh nggak bisa tuh memproduksi sebuah sinetron karena ya kita namanya juga kita premium gitu kan. Nah, maka ini yang saya lihat sekarang itu adalah eksperimen yang sedang dilakukan. Apakah itu akan berlanjut atau enggak, nanti kita lihat aja. Kalau ternyata berlanjut berarti itu salah satu strategi yang bisa berhasil. Oke, tadi banyak kurasi bagaimana untuk mengkurasi sebuah judul gitu kan, sebuah title, apakah dari pemain, apakah dari ini. Itu sebenarnya faktornya banyak sih. Kayak tadi The Very Just Beginning itu kan secara umum, secara mass produk itu nggak terlalu mass compare dengan Tuyu, compare dengan Boruki itu kan pemain-pemainnya line up-nya udah jelas, itu kan memang pasarnya di Indonesia tuh siapa sih yang nggak toleri, siapa sih yang nggak lakukan itu jelas. Tapi kita lihat itu dari yang meng-create pasar itu juga menjadi salah satu faktor. Dan pemainnya
juga dia dapat Oscar. Itu menjadi salah satu faktor juga. Kemudian secara genre, apa namanya yang tadi juga yang Landscape Divorce gitu kan, itu juga sebetulnya secara apa namanya secara dramatologi di luar kebiasaan yang biasa kita kurasi. Kalau teman-teman ingat dulu Penthouse, kayak Castle, itu kan drama yang intens gitu kan, persaingan, sikut-menyikut dan segala macam. Ini kan drama keluarga. Tapi itu kenapa kita ambil? Karena berangkat dari social trend yang tadi saya bilang bahwa sekarang tuh di beberapa sosial media, di TikTok dan di Instagram itu kenapa ya sebuah keluarga yang kelihatan baik-baik aja ternyata tiba-tiba divorce. Itu yang kita ambil sih. Jadi nggak melulu tentang pemain, nggak melulu tentang memang ceritanya bagus dan fit in untuk core audience profile kita, tapi kita lihat juga kayak teman-teman semua di programming, di Bantu Sita itu tiap hari kita selalu melihat tren apa yang ada di luar sana. Contohnya juga Garam Muda. Kita tuh biasanya mengadaptasi IP-IP yang udah established, baik dari web novel atau dari novel sendiri. Tapi Garam Muda kita ambil dari apa? Dari tren hidup sekarang tuh yang selalu nomor satu di TikTok. Itu. Sugar Daddy itu juga bukan dari IP. Biasanya kan kita kayak memproduksi apa? Marriage with Benefit itu dari novel dan dari web novel. Kemudian Bidadari Bermata Bening dari novelnya Habibur Rahman yang kreator Ayat Cinta. Tapi sekarang juga kita melihat Sugar Daddy itu original story dari tren saat itu, entah kenapa ya di TikTok tuh selalu trending A Day with My Sugar Daddy. Itu tuh gila, bahkan sekarang kalau lihat di TikTok ada CEO pasangan aneh-aneh kan, mungkin berangkat dari situ ada yang begitu-begitu, itu ternyata bisa kita kurasi loh, gitu kan. Itu sih berangkat dari situ kita buat itu, bahkan tiba-tiba berondong waktu itu Tasyana Safira sama Fadia Idrus murid mahasiswa sama dosennya. Boleh tebak nggak itu berangkat dari mana? Idenya, dan itu cukup besar. Berangkat dari pernikahan masih Bulki sama Luna Maya. Dari kasus itu kita kurasi, kita bikin cerita. Bahkan sebetulnya kita tuh approach Luna. Oh enggak jadi cameo, cuman dia yang lama Dapatnya Gisel. Dapatnya Gisel. Dan Gisel juga sama kan, dia sama Cinta Terakhir. Itu gimana kita mengkurasi sih dari berbagai sisi. Tapi tentu saja dalam prosesnya kita juga melihat kira-kira strength dari pemainnya cukup punya marketing power kan. Nanti Domas tuh biar enak kayak Garam Muda ketika kita lempar Junior Robert, orang udah tahu siapa Junior Robert. Dia lempar di sosial media langsung lihat. Kurang lebih. Enggak, proses kurasi tadi proses kurasi konten. Cuman aku mau highlight juga ada proses kurasi di platform. Jadi setiap yang masuk itu setiap masuk ke platform kita harusnya kita berikan konten yang memang relevan untuk mereka. Kayak tadi, biarpun misalnya kita punya 10.000 konten yang mungkin relevan untuk saya atau yang pengen saya tonton hari ini atau yang pengen saya lanjutkan nonton hari ini berbeda sekali sama yang Domas atau Mas Toha. That has been a massive work dari tim konten dan juga ada modeling. Jadi in terms of technology, in terms of kayak algoritmnya sendiri itu ada separate work. Cuman memang ada yang fully dikurasi konten yang akan disajikan, bukan hanya konten yang akan masuk ya, yang disajikan di platform itu it's a big work from the content team. Jadi kayak tadi kembali lagi ke konten relevansi yang kita build itu adalah bukan hanya satu konten, mungkin satu konten nggak relevan buat saya tapi relevan untuk Domas dan Mas Toha dan vice versa gitu. Jadinya biarpun konten yang sudah dikurasinya bagus sekali, cuman di mana posisi konten itu saat kita masuk ke platform it's even critical. Kenapa? Karena kita mau experience masuk konten, orang yang sudah mau berbayar loh masuk konten punya that premium experience, sehingga our team behind the scene has been doing a massive work for that juga sih. Udah sih Mas. Satu pertanyaan lagi, ada lagi? Ada lagi? Enggak ada. Sekarang
Oke, teman-teman media, terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di media interview hari ini. Sebelum kita santap makan siang, mungkin kita bisa foto bareng dulu, bareng kita bertiga di sini teman-teman media.